Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Lukas pasal 2 ayat 36 sampai ayat 37 dengan tema berpuasa untuk melatih hidup yang beribadah. Dalam perjanjian baru, berpuasa juga dilakukan oleh seorang nabi perempuan yang bernama Hana. Hal tersebut ia lakukan tentu saja untuk melatih diri melakukan kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Berbicara tentang ibadah, tentu saja setiap kita sebagai orang percaya sudah melakukan ibadah dengan datang ke gereja di setiap minggu. Hal itu kita lakukan dengan tujuan untuk bersekutu kepada Tuhan. Apa saja kegiatan kita dalam ibadah? Sudah pasti kita memuji dan menyembah Tuhan, mengungkapkan rasa syukur melalui doa, serta mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta maupun hamba Tuhan. Dan itu merupakan bagian dari ibadah yang sering kita lakukan setiap minggu. Bahkan ada banyak gereja-gereja Tuhan masa kini yang melakukan program doa dan puasa. Salah satu alasan mengapa program puasa dilakukan oleh gereja-gereja masa kini yaitu sebagai persiapan pelayanan. Dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 37 yang kita baca hari ini, Alkitab mencatat bahwa Hana adalah seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia seorang janda yang sudah berumur 84 tahun. Dalam kehidupannya sehari-hari, siang dan malam, ia selalu berada di bait Allah. Firman Tuhan ini memberikan pemahaman bahwa di masa tuanya Hana tetap memiliki komitmen untuk berpuasa di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang dan malam. Ia melatih diri melalui sikap hidupnya untuk beribadah kepada Tuhan. Hal apa yang diajarkan Hana kepada kita untuk melatih hidup yang beribadah kepada Tuhan? Pertama, disiplin berdoa. Ayat 37b. Doa merupakan bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Melalui doa, kita dapat menyampaikan seluruh isi hati kita untuk didengarkan oleh Tuhan. Disiplin dalam melakukan doa ketika sedang melakukan puasa adalah hal yang paling penting. Disiplin dalam berdoa artinya kita tertib berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar doa bangun pagi, doa makan, dan doa tidur malam. Karena puasa tidak dapat dipisahkan dengan doa. Dan dengan doa juga memberikan kekuatan utama untuk kita menghadapi tantangan hidup. Sebagai orang percaya, kita perlu membangun relasi dengan Allah sebagai pencipta kita. Sehingga melalui doa kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 8. Namun ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa, yaitu dalam Matius pasal 6 ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Bahkan dalam Matius 6 ayat 7, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Hal ini disampaikan sendiri oleh Yesus ketika ia sendiri yang mengajarkan murid-muridnya tentang isi doa Bapa kami. Itu artinya bahwa kita juga ketika berpuasa dan berdoa tidak harus memaksa Tuhan untuk mengabulkan permintaan kita. Tetapi kita mengetahui bahwa melalui puasa kita dapat melatih diri untuk hidup beribadah dengan meningkatkan disiplin dalam berdoa. Kedua, mendisiplinkan tubuh dari keinginan duniawi. Ayat 37a. Dalam usia yang ke-84 tahun, bukan lagi usia yang terbilang muda. Jika kita di bumi ini masih hidup dalam usia tersebut, maka rambut kita sudah memutih dan kulit juga terlihat keriput. Tentu saja secara fisik tenaga kita sudah berkurang, sehingga untuk bekerja pun kita sudah tidak kuat lagi. Bahkan tidak bisa dipungkiri kalau hidup kita dipelihara dan dirawat oleh anak sendiri untuk bertahan hidup. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita masih akan sangat kuat untuk berpuasa di usia 84 tahun tersebut? Tentu saja kita sudah tidak kuat lagi. Namun kita dapat melihat bahwa Hana tetap memiliki komitmen untuk berpuasa di hadapan Tuhan. Alkitab menerangkan bahwa siang dan malam ia berada di bait Allah. Tentu saja Hana juga belajar untuk mendisiplinkan tubuhnya dari keinginan duniawi. Misalnya tidak memikirkan perkara makan dan minum, serta perihal yang lainnya.
Tetapi melalui puasa, Hana tetap memiliki hati yang fokus beribadah serta berdoa di hadapan Tuhan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, sebab ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dalam Matius pasal 4 ayat 4. Jadi dalam hal ini berpuasa bukanlah sekedar rutinitas saja, melainkan komitmen kita di hadapan Tuhan. Karena dengan berpuasa kita mengatur waktu, disiplin berdoa, dan mendisiplinkan tubuh dari keinginan duniawi. Saudara yang terkasih, bagaimana dengan hidup kita? Adakah hari-hari ini saudara sudah melakukan saat teduh setiap pagi, atau membaca Alkitab secara rutin, atau berdoa secara khusus sebelum beraktivitas setiap hari? Renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa apapun yang menjadi kesibukan kita setiap hari, luangkanlah waktu untuk menghampiri Tuhan dalam doa serta renungan pribadi. Karena dengan demikian kita melatih diri untuk beribadah kepada Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.